Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam santun, salam hormat, salam takdim kami tim Padepokan Lokajaya. Kita haturkan untuk seluruh spiritualis yang ada di Nusantara ini, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Kita haturkan sholawat serta salam kita kepada Nabiullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya. Ya, untuk para sahabat semuanya dimanapun kalian berada juga mudah-mudahan sehat selalu. Ya, jangan lupa untuk subscribe channel ini. Mudah-mudahan menjadi suatu edukasi dan persatuan seluruh spiritual yang ada di Nusantara ini. Ya, untuk para sahabat semuanya dimanapun kalian berada, bila mana membutuhkan jasa sewa rental mobil di seluruh Indonesia sudah tersedia. Langsung saja ketik di Google www.kudaku.id www.kudaku.id ya. Langsung saja nih dipesan mobilnya. Ya, untuk pertemuan kali ini mudah-mudahan para sahabat sehat. Dalam hal ini tentunya kami selalu dalam narasumber yang menurut saya itu sangat luar biasa ya. Bahwasanya berbicara mengenai Sangkinasih Satrio Piningit ini memang banyak simpang siurnya. Karena itu menggunakan persepsinya sendiri. Kalau saya itu tidak berani kalau menggunakan persepsinya sendiri. Berbicara mengenai Sangkinasih Satrio Piningit ini tentunya dalam rang Jayabaya itu mengatakan Sangkinasih Satrio Piningit ini nanti akan menjadi pemimpin di Nusantara. Apakah akan menjadi presiden ataukah apa? Tetapi banyak yang mengatakan bahwasannya Sangkinasih Satrio Piningit ini tidak ada kaitannya dengan ranah politik, tidak ada kaitannya dengan partai. Sehingga Sangkinasih Satrio Piningit ini benar-benar beliau ini dituntun oleh leluhurnya, dituntun oleh para wali, para nabi, Allah Subhanahu wa Ta'ala tentunya, bukan untuk jadi presiden. Ini kata narasumber saya nih. Satrio Piningit itu bukan jadi presiden, pemilihan apa itu tidak seperti itu. Tetapi beliau ini nantinya kalau memang kemunculannya ini setelah goro-goro, bisa juga nanti Nusantara ini kembali lagi ke zaman kerajaan. Zaman yang dimana di situ dipimpin oleh Sangkinasih Satrio Piningit ini yang mendapatkan wahyu kedaton, yang mendapatkan suatu petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tentunya. Jadi tidak ada kaitannya dengan ranah politik. Kata sesepuh yang kami suami mengatakan seperti itu. Jadi kalau kita sekarang ini para politikus, para capres walaupun cawapres mengatakan dirinya adalah Sangkinasih Satrio Piningit, itu adalah salah besar. Kata sesepuh mengatakan seperti itu. Salah besarnya apa? Karena di dalam Cangka Jayabaya dikatakan tidak mengatakan bahwasanya Sangkinasih Satrio Piningit ini adalah presiden, tetapi pemimpin. Pemimpin itu yang dikatakan oleh Prabu Jayabaya maupun Wangsit Siliwangi itu merujuk pada suatu kerajaan. Ya, jadi Sangkinasih Satrio Piningit ini benar-benar tidak ada kaitannya dengan pemilu, tidak ada kaitannya dengan politik. Semuanya real atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang meramal bahwasanya nanti Sangkinasih Satrio Piningit ini adalah seorang presiden, seorang pemimpin presiden, bupati itu misalnya, itu kata sesepuh yang kami soani itu malah justru itu tidak benar, salah gitu. Yang ada nantinya Sangkinasih Satrio Piningit ini dalam memimpin Nusantara ini itu adalah zaman, kembali lagi ke zaman kerajaan. Dulu ini Nusantara itu kerajaan yang begitu megah, yang dipimpin di zaman kerajaan Majapahit itu.
banyak kerajaan-kerajaan dulu di Nusantara ini. Nantinya Sang Kinasih Satrio Piningit ini saat beliau ini mau menaik menjadi Raja Nusantara ini, yang disebut oleh Prabu Joyoboyo itu adalah benar-benar orang yang mendapatkan wahyu kedaton. Apa sih arti wahyu kedaton? Apa sih? Seperti apa sih wahyu kedaton? Nah, wahyu kedaton adalah suatu wahyu yang hanya manusia yang benar-benar menjadi pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya biarin tuh banyak yang mengaku mendapat ini, mendapat cahaya, mendapat ini. Itu bagus-bagus saja. Berarti di dalam jiwanya itu adalah kesatria, tapi belum bisa mendapatkan wahyu kedaton. Wahyu kedaton itu tidak secara mata-mata itu ditirakati, dipuasain, diwiridin. Itu tidak seperti itu kata sesepuh. Semua itu memang kun fayakunnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi dalam melihat Sang Kinasih Satrio Piningit ini, itu yang memang diperlukan yang namanya mata batin. Karena Sang Kinasih Satrio Piningit ini diliputi oleh para leluhurnya, yang notabene itu adalah orang-orang sakti di zaman dahulu. Para wali, para nabi, siapa yang mampu menembus beliau ini? Hanya orang-orang yang kemungkinan besar itu adalah orang-orang yang menjadi titisan daripada leluhurnya itu. Tidak semua itu orang indigo itu mampu melihat sukma sejati daripada Sang Kinasih Satrio Piningit. Tidak semua orang mampu menembusnya. Apalagi para dukun, paranormal misalnya, itu masih jauh keilmuan daripada Sang Kinasih Satrio Piningit. Kalau secara sifat, ya, sifat Sang Kinasih Satrio Piningit ini tentunya itu sangat welas asih, tanggung jawabnya luar biasa, kepeduliannya terhadap sesama umat itu sangat luar biasa. Sehingga kita mampu melihat dengan tingkah lakunya Sang Kinasih Satrio Piningit ini. Karena apa? Karena Sang Kinasih Satrio Piningit ini bukan hanya memimpin tentang perekonomian, tetapi memimpin semua moral bangsa Nusantara ini. Seperti itu kata sesepuh yang kami suwani mengatakan seperti itu. Jadi tidak mudah memang menembus Sang Kinasih Satrio Piningit. Tidak mudah menemukan beliau. Apalagi dengan Satrio Piningit yang orang-orang yang diperjalankan ini itu ribuan di Nusantara ini. Tentunya itu akan sangat menjaga kerahasiaan dalam piningitan para leluhurnya. Kata sesepuh mengatakan seperti itu. Jadi Sang Kinasih Satrio Piningit ini benar-benar bukan menjadi atau tidak ada kaitannya dengan partai politik. Tidak ada seperti itu kata sesepuh yang kami sowani. Kalau ingin melihat Sang Kinasih Satrio Piningit, ingin melihat jati diri Sang Kinasih Satrio Piningit ini, yang untuk di zaman akhir seperti ini itu memang perlu namanya kemurnian hati. Jiwa-jiwa yang bersih. Jangankan melihat Satrio Piningit ini, lihat Dajjal pun itu hanya orang-orang yang beriman, orang yang memiliki jiwa yang suci, yang bersih. Ya, apalagi orang-orang yang di situ notabene adalah kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang orang-orang yang diistimewakan di zaman akhir ini, orang-orang yang terpilih di zaman akhir ini. Itu menurut sesepuh seperti itu. Kalau bolehlah mengaku-ngaku, bolehlah mengklaim dirinya Satrio Piningit, tetapi bagaimana dan seperti apa nanti konsep yang akan dibawanya? Apakah orang yang diperjalankan ini selalu mendapat wejangan daripada leluhurnya? Tentu para malaikat misalnya, para nabi misalnya, para wali, para leluhurnya misalnya. Karena informasi-informasi yang sangat penting di dalam kehoibannya ini nanti akan diaplikasikan di dalam
dunia nyata yang merangkul seluruh perbedaan, mengeterapkan Pancasila, mengeterapkan Bhinneka Tunggal Ika. Ini kata sesepuh. Jadi sudah sangat jelas bahwasanya Sang Kinasih Satrio Piningit ini tidak ada kaitannya dengan pemilihan pemilu di era sekarang ini. Terus bagaimana ini akan memimpin? Itu adalah rahasia di balik rahasia. Rahasia di dalam rahasia. Itu sangat tidak bisa untuk ditembus karena semua itu adalah kun fayakunnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang menjadi hasil sowan kami tim Padepokan Lokajaya. Mudah-mudahan orang-orang yang diperjalankan ini bisa menjadi satu bersama menjaga kedaulatan NKRI ini, menjaga persatuan ini. Budaya-budaya Indonesia ini yang budayanya moral, akhlakul karimah, sopan santun, ini pasti akan kembali jaya lagi sebagai identitas Nusantara ini. Itu ya, itulah wejangan pada pertemuan kali ini. Mohon untuk diluruskan bila mana jauh daripada kebenaran, karena kebenaran itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, terima kasih ya untuk para sahabat semuanya. Bila mana membutuhkan jasa sewa rental mobil di seluruh Indonesia ini, langsung saja ketik di Google www.kudaku.id ya, seperti tulisannya yang berjalan ini. Ketik aja, semua jenis kendaraan itu ada ya. Terima kasih, salam hormat, salam santun dari Padepokan Lokajaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.